malam hari ini kita kembali bertemu ya, melanjutkan kajian kita dari buku Demokrasi Sistem Kufur ya, judul yang sangat menohok ini ya, Ad-Demokratiyu Nizam Kufrin ya. Wah, sistem demokrasi itu adalah sistem kufur. Dari judulnya itu sudah kesimpulan ya. Yahrumu akhzuha au tadbikuha au da'watu ilaiha. Jadi karena dia itu sistem kufur, haram untuk mengambilnya, menerapkannya, atau mendakwahkannya. Itu judul buku kita. Kita lanjutkan pembahasan dari kitab ini. Mau izin share ya. Mana? Ya, kelihatan ya. Baik. Dari buku ini disimpulkan ya beberapa kerusakan akibat sistem demokrasi ya. Afwan Ustaz, belum muncul Ustaz. Belum muncul ya. Gimana caranya? Oh, share dulu ya, sebentar. Share screen. Udah ya. Udah bisa dibaca? Halo? Alhamdulillah Ustaz. Udah Ada. ya? Ada. Alhamdulillah. Jadi sebelumnya kita review sedikit ya bahwa sistem demokrasi ini tidak bisa dilepaskan dari ideologi kapitalis ya. Yang asasnya itu adalah memisahkan agama dari kehidupan. Jadi bukan agama itu tidak dipercaya, diyakini ya, tapi agama itu harus dicegah untuk mengatur seluruh aspek kehidupan, sehingga agama dalam asas sekuler ini hanya mengatur masalah pribadi, individual ya, ritual dan moral gitu. Jadi peran agama itu paling utama itu di sana gitu. Jadi kalaupun bahas politik ya sebatas moralitas ya, dia tidak sampai pada tingkat pengaturan ya atau riayah. Misalkan tidak sampai pada tingkat bagaimana sistem politiknya, bagaimana mekanisme pengangkatan kepala negara, bagaimana mekanisme menurunkan kepala negara. Tidak sebatas tidak sampai ke sana, tapi sebatas misalkan kepala negara itu harus jujur ya, amanah dan sebagainya. Jadi dari aspek moral itu ya. Dari sana kemudian kita bisa melihat turunan dari sekuler itu, asas dari demokrasi ini adalah, dan ini paling pokok ya, siapapun yang mengklaim demokrasi, tapi kalau asasnya itu bukan hal ini, bukan ini ya, maka tidak bisa disebut sebagai demokrasi ya, yaitu asyadah li sya'bi, kedaulatan di tangan rakyat ya. Ini asas yang paling mendasar ya. Jadi mau sistem demokrasi apapun, parlementer, apa presidensial ya, asasnya itu harus menempatkan kedaulatan tertinggi itu di tangan rakyat ya, asyadah li sya'bi. Nah ini yang paling fatal dan tidak mungkin dikompromikan dengan Islam ya, karena dalam Islam itu asyadah li syar'i, bahwa kedaulatan itu ada di tangan hukum syara ya. Ini berbeda dengan demokrasi ya. Berikutnya kalau kita bicara demokrasi itu ada pilarnya ya, yang disebut dengan kebebasan ya. Maka demokrasi itu adalah demokrasi yang tidak bisa dipisahkan dari ide kebebasan ya. Lepas dari apakah kebebasannya itu apa namanya luas, menyempit dan sebagainya, itu prakteknya ya. Tapi secara normatif
demokrasi itu dibangun atas dasar sistem kebebasan itu. Nah, apa kebebasan itu? Ada, kemarin kita sudah bahas, ada 4 poin ya. Ada yang disebut dengan huriyatul aqidah atau freedom of religion, ya, kebebasan beragama. Jadi setiap orang boleh memeluk agama, termasuk meninggalkan agama apapun yang dia inginkan, termasuk hatta tidak beragama sekalipun, yaitu bagian dari huriyatul aqidah atau kebebasan berkeyakinan ya. Yang kedua itu adalah hurriyatur ra'yi. Jadi dalam sistem demokrasi normatifnya ini ya, menjamin kebebasan berpendapat ya. Jadi seorang itu tidak boleh dibatasi ya untuk berpendapat sampai ketika dia mengatakan LGBT itu sah gitu ya, harus dilindungi, pelacuran itu bisnis yang harus dijaga, Homer itu seharusnya dilegalkan ya. Itu suatu hal yang dalam sistem demokrasi idealnya itu tidak boleh dihalangi ya, karena itu bagian dari apa yang disebut dengan kebebasan berpendapat atau hurriyatul ra'yi. Kemudian yang ketiga itu adalah hurriyatut tamalluk ya, kebebasan kepemilikan. Nah, ini yang nanti melahirkan sistem kapitalisme atau liberalisme ekonomi ya, sistem kepemilikan ini, kebebasan kepemilikan ini. Karena itu dalam sistem demokrasi yang rumahnya itu adalah sistem kapitalisme, ideologi kapitalisme, kebebasan kepemilikan ini menjadi hal yang sangat penting ya. Maka kecenderungan melakukan privatisasi itu sangat kuat, karena yang sangat ditonjolkan, yang sangat dominan itu adalah kebebasan kepemilikan individu ya, sementara kepemilikan negara itu dikurangi ya, bahkan kalau bisa negara itu hanya sekedar watchdog gitu ya, jadi semacam pengamat saja gitu ya, penjaga saja. Berikutnya adalah al-hurriyatus syakhsiyah ya, kebebasan bertingkah laku ya, di mana seorang itu tidak boleh dilarang untuk melakukan apapun ya, asal tidak mengganggu orang lain ya, asal tidak mengganggu kebebasan orang lain. Prinsipnya begitu yang disebut dengan kebebasan kepemilikan, kebebasan tingkah laku ya. Itu prinsip dari sistem demokrasi. Maka dari prinsip-prinsip itulah muncul kerusakan sistem demokrasi itu ya. Jadi kalau kita lihat apa yang terjadi di Barat saat sekarang ini, bahkan di negeri-negeri Islam seperti Indonesia, Indonesia pun ya, yang juga mengadopsi sistem demokrasi ya, kerusakan-kerusakan itu sangat kita rasakan ya. Pertama, disebutkan dalam kitab ini, sistem demokrasi ini telah melahirkan masyarakat yang bejat ya, karena buah dari kebebasan tingkah laku ya, bahkan lebih bejat daripada hewan gitu kan, dimana kalau kita lihat di Barat tuh biasa orang itu melakukan hubungan seksual secara terbuka ya, di tempat-tempat umum, di taman-taman gitu ya. Demikian juga gonta-ganti pasangan, hidup bersama tanpa ikatan pernikahan, bahkan sesama laki-laki atau gay, lesbian dan sebagainya. Itu suatu hal yang semakin tampak ya dalam masyarakat Barat ya. Ini sebenarnya buah dari al-hurriyatus syakhsiyah atau kebebasan tingkah laku ya. Maka kalau kita lihat dari buku ini disebutkan, ini tentu datanya bisa diupdate dengan data terbaru sekarang ya, tapi kalau dalam buku ini disebutkan ada 25 juta ya pelaku seksual yang menyimpang di Amerika, yang itu menuntut pengesahan perkawinan di antara mereka ya. Sekarang ini jumlahnya semakin besar ya, bahwa LGBT itu ingin dilegalkan, bukan sekedar dilegalkan keberadaannya, tapi juga dilegalkan pernikahannya gitu. Nah, kalau sudah dilegalkan keberadaan dan pernikahannya, maka siapapun yang mempertanyakan keberadaan LGBT, kesahan LGBT, itu artinya
bisa dianggap sebagai suatu tindakan kriminal. Nanti ujung-ujungnya seperti itu. Siapapun yang menggugat orang yang bicara tentang LGBT, maka itu dianggap sebagai sebuah kriminal, atau bisa juga nanti disebut narasi yang membangun kebencian gitu ya. Bahkan di sini disebutkan perilaku serba boleh gitu ya. Ini telah menyebarluaskan penyakit kelamin ya, termasuk penyakit yang paling mematikan yaitu AIDS ya. Jadi kalau kita lihat data-data terbaru sekarang memang sangat sangat parah ya kondisi kondisi di Amerika sekarang ini ya. Jadi setiap tahunnya itu ada tambahan 20 juta ya orang yang terkena infeksi penyakit menular seksual itu di Amerika. Dan yang tragisnya itu separuhnya itu adalah usia remaja ya, 15 sampai 24 tahun ya. Demikian juga sekarang ini Amerika kembali menghadapi lonjakan wabah kasus penyakit menular seksual sipilis ya atau raja singa. Jadi angkanya itu naik 9% ya pada tahun 2022 walaupun pengobatannya sudah ditemukan tapi masih meningkat gitu ya. Jadi ada 207.000 kasus pada tahun 2022 ya. Demikian juga di Eropa ya, di Eropa juga meningkat ya. Di Prancis dilaporkan ada lonjakan penyakit seksual itu, penyakit menular seksual itu sebesar 30% ya. Ini cukup tinggi dan antaranya itu adalah remaja ya. Dan ini berimbas juga di negeri kita ini ya. Kalau kita lihat fakta seks bebas di negeri ini juga sangat mencengangkan ya. Dari data Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional itu menyoroti kenaikan persentase remaja 15 sampai 19 tahun yang melakukan hubungan seks untuk pertama kali ya. Remaja perempuan 59%, sementara remaja laki-laki tingkat tingkatnya itu 74%. Bahkan tidak sedikit anak-anak yang terlibat jaringan prostitusi ya. Ini bisa dilacak dari data yang dikeluarkan oleh bulan Juli lalu oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Jadi ditemukan ratusan ribu ya dugaan transaksi mencurigakan terkait dengan prostitusi anaknya. Jadi diperkirakan ada sekitar 24.000 anak usia di bawah 18 tahun ya yang terlibat dengan transaksi prostitusi ini. Jadi ada 130.000 transaksi dengan angka mencapai 127 miliar. Dan dampaknya juga di Indonesia ini sudah cukup mengerikan ya, seperti HIV itu pada tahun 2023 itu sudah meningkat ya, dan bukan hanya laki-laki tapi ibu-ibu rumah tangga juga terinfeksi ya, mencapai 35%, bahkan berdampak ke bayinya 45%. Bayi yang lahir dari ibu yang positif HIV itu kemudian lahir dengan HIV ya. Disebutkan saat ini ada anak usia 1 sampai 14 tahun yang terkena HIV itu mencapai 14.000 kasus ya. Ini suatu hal yang sangat kita sedihkan ya. Jadi ini tidak bisa dilepaskan dari itu tadi, buah dari kebebasan berperilaku tadi. Ini bisa kita lihat ya, kecenderungan itu keluarnya kemarin itu PP ya, peraturan presiden yang membolehkan penyediaan alat kontrasepsi ya bagi remaja ya. Itu dalam PP yang dikeluarkan, dalam PP yang banyak yang paling berbahaya itu adalah pasal 107 ya. Di sana disebutkan setiap orang berhak
memperoleh akses ya terhadap fasilitas pelayanan kesehatan dan pelayanan kesehatan reproduksi. Jadi ini disebut setiap orang ya. Nah, ini pasal ini yang termasuk pasal yang digugat ya dari peraturan pemerintah nomor 28 garis miring 2024 ya, yang merupakan peraturan pelaksana Undang-Undang nomor 17 garis miring tahun 23 tentang kesehatan ya. Jadi di sini tidak dibatasi ya penyediaan alat-alat reproduksi ya yang di pelayanan terhadap alat-alat reproduksi itu mencakup ya penyediaan alat kontrasepsi ya. Ini tidak bisa dilepaskan dari pandangan liberal gitu ya. Apa ciri khas pandangan yang liberal itu? Mereka tidak mengkaitkan apakah ini diharamkan oleh agama atau tidak ya. Tapi pendekatan mereka itu adalah pendekatan kemaslahatan. Maka yang muncul itu adalah istilah safe sex ya, atau seks yang aman gitu. Jadi bukan apakah seksnya itu dibolehkan dalam Islam atau tidak, halal atau haram, tapi yang penting aman gitu. Nah, aman itu dalam pengertian apa? Mencegah kehamilan yang tidak diinginkan. Itu yang dimaksud dengan aman. Aman untuk munculnya penyakit-penyakit seksual ya, terutama terhadap apa yang mereka sebut dengan pasangan yang berisiko tinggi gitu. Apa yang mereka sebut dengan pasangan berisiko tinggi itu adalah antara lain pelacuran dan LGBT ya, homoseksual ya. Nah, jadi kalau kita lihat pendekatannya itu lebih kepada seks aman itu. Jadi bukan dilihat apakah halal atau haramnya. Jadi ini menunjukkan pandangan yang liberal itu ya. Kemudian juga penjajahan Barat dengan demokrasinya ini menimbulkan berbagai krisis, bencana penjajahan ya terhadap negeri-negeri lain ya, merampok sumber daya alam, kekayaan mereka. Nah, itu buah dari apa? Buah dari apa yang tadi kita sebut sebagai hurriyatut tamalluk ya, kebebasan kepemilikan yang melahirkan kapitalisme ya, di mana kapitalisme itu kemudian sifatnya mengglobal, menghisap kekayaan negara lain ya dengan atas nama kebebasan perdagangan, atas nama investasi asing dan istilah-istilah yang lain ya, termasuk menjerat dengan hutang ya. Jadi kebebasan kepemilikan ini memunculkan keserakahan ya, karena kepemilikan itu diserahkan ke yang sebenarnya kepemilikan umum ya. Jadi dalam Islam itu dikenal dengan kepemilikan umum, misalkan barang tambang yang jumlahnya melimpah ya, itu masuk kepemilikan umum. Artinya itu milik rakyat, bukan milik negara gitu ya. Jadi negara tidak boleh membagi-bagikannya ya. Itu adalah milik rakyat, negara itu pengelola. Jadi negara mengelolanya dengan baik, dengan profesional ya. Kemudian hasilnya diberikan kepada rakyat gitu. Dan rakyatnya itu ya rakyat semua dengan kebijakan-kebijakan negara berupa jaminan terhadap pendidikan gratis, jaminan terhadap kesehatan gratis ya. Kemudian jaminan kebutuhan pokok tiap individu rakyat. Jadi di situ hasil-hasil dari kepemilikan umum seperti tambang yang jumlahnya melimpah itu untuk kepentingan rakyat itu di sana, bukan kemudian dibagi-bagi hak istimewa kepada sekelompok orang atau sekelompok organisasi misalkan ya untuk kepentingan organisasi itu ya, meskipun bisa saja mengklaim ini kami kan juga rakyat, tapi yang jelas kalau itu dikelola oleh organisasi tidaklah seluas cakupan negara gitu ya. Jadi seharusnya negara yang kemudian membuat kebijakannya ya tanpa memandang organisasi apa ya. Tapi kalau dia rakyat ya dia wajib dijamin kebutuhan pokoknya, sandang pangan papannya, kesehatan gratis, pendidikan gratis ya. Jadi ini buah dari apa itu? Buah dari kebebasan kepemilikan itu yang mendorong individu-individu untuk menguasai milik-milik umum yang sebenarnya itu merupakan milik rakyat gitu. Nah, kalau tambang-tambang ini dikuasai oleh individu ya, maka karakternya itu memang rakus ya. Kalau dikuasai oleh swasta, karena mereka berpikir ya, mereka tidak bisa mengeksploitasinya selamanya gitu ya.
Maka bagaimana dalam waktu tempo yang sesingkat-singkatnya bisa mengeksploitasi tambang itu dengan sebanyak-banyaknya tanpa ada batasan, ya. Itu kalau diberikan kepada individu itu karakternya itu pasti seperti itu, gitu ya. Apalagi kalau mereka bicara nanti akan undang-undangnya nanti bisa berubah lagi, ya. Ini ada kesempatan apa istilahnya laju saja gitu ya, garap saja gitu. Itu karakter bisnis individu itu kalau diserahkan pada individu itu seperti itu, ya. Nah, demikian juga menjadikan dunia ketiga itu sebagai pasar konsumtif, ya, bagi industri dan produk-produk mereka, ya. Itu buah dari ide kebebasan kepemilikan, ya. Kemudian kesimpulan kritik yang lain itu adalah utopia, ya. Demokrasi itu idealnya itu tidak pernah ada, gitu ya. Yang terjadi itu sebenarnya penafsiran-penafsiran, ya, ditakwilkan ulang, gitu ya, kalau dalam bahasa kita itu ditakwilkan ulang, ya. Tapi idealnya itu yang disebut dengan demokrasi tidak ada. Yang disebut dengan kedaulatan di tangan rakyat itu, ya, itu contoh, ya, itu idealnya tidak pernah ada. Yang ada itu justru kedaulatan pemilik modal, ya. Karena dalam sistem demokrasi yang berkuasa itu sebenarnya pemilik modal dengan mengatasnamakan rakyat, gitu. Maka tidak mengherankan karena dia sudah mengklaim wakil rakyat, ya. Dia ada kebijakan-kebijakan yang sebenarnya membawa derita bagi rakyat, ya, itu kemudian tidak dipersoalkan, ya. Bahkan naiknya BBM misalkan, rakyat itu tidak pernah ditanya, ya, setuju atau tidak, gitu kan. Karena wakil-wakil rakyat ini sudah menganggap mereka itu adalah wakil dari rakyat. Jadi apapun keputusan mereka itu mereka klaim adalah keputusan rakyat. Padahal banyak keputusan-keputusan itu yang untuk kepentingan para pemilik modal, gitu kan. Jadi apa yang mereka sebut sebagai kedaulatan di tangan rakyat itu utopis, gitu ya. Termasuk klaim-klaim lain yang klaim-klaim dusta yang kemarin sudah kita bahas, misalkan bahwa parlemen itu seolah-olah wakil dari kehendak umum masyarakat. Kenyataannya tidak, ya. Mewakili pendapat mayoritas. Ternyata itu pendapat elit, ya, yaitu para pemilik modal, para oligarki dengan mengatasnamakan mayoritas, gitu. Nah, bagaimana agar mendapatkan legitimasi itu? Ya, pemilu, ya. Pemilu itulah yang jadi jalan legitimasi bagi para pemilik modal agar kemudian kebijakannya itu seolah-olah telah didukung oleh rakyat, gitu ya. Kemudian hukum-hukum dibuat oleh parlemen berdasarkan mayoritas suara wakil rakyat, ya, itu juga kenyataannya tidak seperti itu, ya. Apalagi ketika kekuasaan yang ada itu sudah mengkooptasi, ya, semua partai-partai atau mayoritas partai-partai di parlemen, begitu. Maka rakyat itu nggak akan diperhitungkan lagi kalau kemudian mereka sudah bisa memastikan, ya, ketua-ketua partai itu sudah oke, ya, maka kebijakan yang dikeluarkan di parlemen walaupun tidak sejalan dengan kepentingan rakyat itu juga akan oke, gitu kan. Jadi yang dibutuhkan itu bukan melobi rakyat tapi melobi ketua partai, gitu kan. Ini kan pernah diungkap, ya, oleh salah seorang anggota wakil rakyat, ya, siapa namanya, Bambang Pacul apa ya namanya, agak unik namanya itu, ya. Ya, dia sebutkan dia nggak ada artinya diskusi di sini. Ini urusan apa istilahnya Korea gitu ya, maksudnya urusan ketua-ketua partai, ya. Itu kan itulah kenyataannya, mencerminkan kenyataannya seperti itu, ya. Jadi kalau kemudian partai-partai itu sudah dikooptasi oleh kekuasaan, ya, yang ada itu adalah kesepakatan antar mereka. Mereka mau buat undang-undang apa, ya, tergantung kepada mereka, gitu ya. Dengan apa namanya kooptasi itu apapun bisa diubah seperti yang terjadi sekarang, gitu. Jadi mirip itu di Bogor itu pernah itu ada truk yang diberhentikan sama preman, gitu kan, di setengah jalan, gitu. Diberhentikan oleh preman, dia minta bayar, gitu ya. Kemudian supirnya ini agak berani,
Dari mana undang-undangnya? Kami harus bayar lewat sini. Premannya juga mungkin ngerti hukum juga. Ya, kami yang buat undang-undang. Sekarang kami buat undang-undang ya. Jadi gitulah kondisinya ya. Jadi kalau undang-undangnya nggak ada, premannya bilang kami yang buat undang-undang. Sekarang undang-undangnya adalah kami. Ya. Begitu. Nah, jadi kalau ada kebijakan-kebijakan yang ingin digolkan, ya tinggal digolkan saja. Kalau undang-undangnya belum ada, tinggal dibuat undang-undangnya. Ya, ya jadi apa fungsi rakyat di sana? Jadi semua itu adalah kepentingan para pemilik partai gitu ya. Jadi contoh preman yang menyetop itu mencerminkan itu ya. Ketika ditanya mana undang-undangnya, mana aturannya, sekarang undang-undangnya kami buat. Jadi kalau nggak ada undang-undangnya tinggal dibuat aja gitu. Usia wakil presiden berapa tahun ya tinggal diatur-atur gitu kan. Apalagi yang ini sampai pada tingkat partai juga itu bisa diatur-atur gitu ya. Nah ini klaim-klaim atau dusta dari sistem demokrasi ya. Nah itu kesimpulan yang disebutkan dalam buku ini. Ya, pertanyaannya, ini udah larut malam, ini udah 41 menit, nanti kita sebisanya aja ya, sampai jam 20.50 ya, nanti setelah itu kita diskusi. Pertanyaannya ya, meskipun sudah tampak keburukan gitu ya, yang nyata, kalau kita lihat masyarakat Barat itu kan sudah jelas itu, penyakit seksual ya, belum lagi kerusuhan di Inggris kemarin, kan gitu belum lagi kebijakan politik luar negerinya yang membantai, membunuh ya orang-orang lain, rakyat Palestina misalkan. Sudah jelas-jelas seperti itu. Ya. Demikian juga kebijakan-kebijakan yang semakin sekuler ya. Yang seperti di Indonesia ini kan ada undang-undang untuk penyediaan alat kontrasepsi kan. Kemarin juga ribut itu, sekarang ini ribut ya, paskibrak apa pengibar bendera ya, pengibar bendera yang dilarang untuk pakai hijab ya, untuk pakai kerudung ya, paskibraka ya. Kalau di pusat tuh katanya paskibraka ya, untuk di pusat itu ya. Nah, ketika ditanya ya sang ketua itu mengatakan ya mereka sudah setuju dengan undang-undangnya. Nah, karena mereka setuju dengan undang-undang berarti nggak dipaksa gitu. Itu kan logikanya begitu. Padahal yang jadi masalah itu kenapa ada undang-undang seperti itu yang sebelumnya itu boleh, sekarang tidak boleh. Ada bukan undang-undang ya, aturan lah gitu ya. Kenapa ada aturan itu kan yang dipertanyakan gitu. Nah, ketika ada aturan itu dan aturan itu kemudian tidak membolehkan yang memakai kerudung, itu yang ditanya. Bukan kemudian jawabannya itu adalah mereka sudah tanda tangan kok, setuju kok. Bukan itunya gitu ya. Bukan itunya. Masalah mereka setuju atau tidak, ya itu banyak faktor. Ada bisa dipaksakan atau mereka mungkin ya sudah tanggung, sudah berjalan ya atau macam-macam lah gitu ya. Tapi yang kita pertanyakan itu kenapa ada undang-undang yang melarang penggunaan kerudung itu, aturan bukan undang-undang, aturan yang melarang penggunaan kerudung itu yang dipertanyakan kan. Nah, itu kan menunjukkan kecenderungan yang semakin sekuler. Nah, setelah viral baru apa istilahnya kebijakannya itu ditinjau kembali ya. Kalau tidak viral itu jalan terus kan gitu. Nah, itu menunjukkan bahwa sudah ada niat jahat sebenarnya dari pengelola negara ini ya, untuk menjauhkan agama ini dari negeri ini. Sudah ada niat jahat sebenarnya. Nah, tapi kalau dikritik ya, di viral, mundur dulu. Nanti ada kesempatan masuk lagi kan gitu. Itu cara-caranya kan begitu. Kita sudah hafal lah selama ini ya. Nah, ini yang dibahas dalam buku ini ya, sudah nyata kerusakannya. Jadi kalau kita lihat nyaris tidak ada yang bisa kita tiru, kita jadikan idola dari ideologi barat tuh nggak ada gitu ya. Mungkin ada yang bilang sains dan teknologinya kan bagus. Iya, tapi sains teknologi bagusnya barat itu pertama untuk kepentingan siapa? Ya, untuk kepentingan pemilik modal, ada penemuan obat bagus ya, untuk kepentingan pemilik modal dijual mahal kan begitu. Dan kemudian sains dan teknologi itu sifatnya merusak gitu ya. Kalau mereka menemukan persenjataan atau bom canggih, mereka gunakan untuk menghancurkan ya, untuk membunuh orang kan begitu. Itu sains dan teknologi yang ada gitu. Jadi
tidak ada lagi yang sebenarnya patut dibanggakan dari ideologi Barat itu. Jadi aneh kalau orang itu masih membangga-banggakan ideologi Barat yang sudah hancur, rusak seperti itu ya. Nah, tapi kenapa kemudian ideologi kapitalisme ini termasuk sistem demokrasi ini masih bisa dipasarkan di negeri-negeri Islam? Nah, ini yang dijawab. Yang pertama disebutkan dalam buku ini bahwa keinginan untuk mensekulerkan umat Islam ya, merusak umat Islam ini tidak bisa dilepaskan dari dendam lama ya. Kalau kita tarik lebih jauh lagi itu ada dendam perang salib namanya ya. Tidak mengherankan kalau ketika membuat kebijakan war on terrorism pada waktu itu George W. Bush ya itu menggunakan istilah perang salib itu kan, this crusade, this war ya on terrorism will take a long time ya. Jadi dia gunakan istilah this crusade ya, perang salib ini. Jadi memang kebencian, kedengkian akibat perang salib itu masih mengakar ya, masih mengakar di negara-negara Barat ya. Ini yang diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala juga di dalam Al-Quran ya, yang menjadi peringatan bagi kita semua. Qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar ya. Jadi telah nyata kebencian dari mulut mereka, sementara apa yang disembunyikan dalam hati mereka itu adalah lebih besar lagi ya. Kalau kita lihat kerusuhan di Inggris itu kan sekarang ini kan mengerikan ya. Tudingan-tudingan, ada yang lihat pakai, ada yang berjenggot langsung itu, kamu tuh teroris, istilah-istilah yang kasar ya. Begitu. Wanita-wanita yang pakai kerudung dihentikan, diganggu, macam-macam, masjid dibakar ya. Itu kan menunjukkan kebencian-kebencian mereka yang luar biasa gitu ya. Nah, ini jadi apa yang terjadi ketika mereka ingin menjauhkan kaum muslimin dari Islam itu ya tidak bisa dilepaskan dari ini ya. Jadi ada kebencian yang luar biasa di masyarakat Barat terhadap kaum muslimin ya. Kemudian sisi lain juga Barat sebenarnya memahami ya kekuatan umat Islam gitu. Apa ini kekuatan umat Islam? Dalam buku ini disebutkan kekuatan umat Islam itu ada dua. Yaitu pertama akidahnya yang ini menjadi pondasi ya sebagai al-qiyadah fikriyah ya atau al-qaidah fikriyah. Jadi yang disebut dengan pondasi itu berarti al-qaidah fikriyah ya. Jadi akidah itu menjadi dasar dari dibangunnya pemikiran-pemikiran lain. Jadi akidah Islam ini akidah yang kokoh. Kenapa kokoh? Karena dia rasional gitu ya, masuk akal. Ya, ketika kita mengatakan ada Tuhan itu masuk akal gitu ya. Ketika kita mengatakan dalam Islam disebutkan Qul huwallahu ahad, Allah itu esa, satu, itu masuk akal. Yang justru nggak masuk akal itu ketika mengatakan Tuhan lebih dari satu gitu ya. Apalagi ada Tuhan anak, Tuhan bapak, macam-macam begitu ya. Itu lebih nggak masuk akal lagi. Jadi akidah Islam ini adalah akidah yang dibangun atas asas yang rasional. Ketika kita mengatakan membuktikan kebenaran Al-Quran itu rasional. Ya, dalam Al-Quran itu kalau kita lihat menggunakan tantangan yang sifatnya rasional. Coba datangkan satu surah yang semisal dengan Al-Quran kan gitu. Qul fa'tu bi suratin mislihi ya. Tidak ada yang bisa membuat yang semisal dengan Al-Quran. Bahkan orang-orang Arab yang mereka itu ahli syair, mereka tidak bisa membuat yang semisal dengan Al-Quran ya. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi rasional dan sesuai dengan fitrah ya. Sesuai dengan fitrah. Jadi akidah Islam ini akidah yang sejalan dengan gharizah manusia. Ada gharizah tadayun ya, naluri beragama. Maka Islam itu menyalurkan naluri beragama itu dengan benar ya. Menjamin juga gharizatun nau, naluri kasih sayang ya. Maka dalam Islam misalkan yang disebut orang yang taat itu bukan berarti orang yang tidak kawin gitu ya. Dengan alasan ingin lebih serius berhubungan atau melayani Tuhan ya, bukan begitu. Dalam Islam itu pernikahan itu juga bisa bagian dari ibadah kalau didasarkan kepada ketaatan ya kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan syariat gitu. Itu ibadah gitu kan. Nah, jadi karena yang namanya
pernikahan itu adalah hal yang alami, yang sesuai dengan fitrahnya manusia gitu ya. Sehingga akidah Islam itu akidah yang kokoh, sesuai dengan akal, sesuai memuaskan akal, sesuai dengan fitrah, sehingga mententramkan hati ya. Nah, dan akidah Islam ini akidah yang sifatnya akliyah ya, sehingga dia bisa menjadi dasar ideologi untuk mengatur urusan-urusan masyarakat gitu ya. Karena dia adalah akidah yang sifatnya fikratul kuliah, pemikiran yang menyeluruh ya, tentang al-kaun, alam semesta, al-hayah, kehidupan ya, dan al-insan ya. Dan karena itu layak untuk mengatur urusan-urusan umat manusia secara keseluruhan gitu. Nah, di samping itu kekuatan umat Islam itu adalah syariahnya. Syariahnya yang mengatur seluruh aspek kehidupan ya, kafah. Yang standarnya itu jelas ya. Jadi alhamdulillah kita punya syariat Islam yang standarnya itu jelas ya. Apa standarnya? Itulah yang disebut dengan masdarul hukmi ya. Sumber hukumnya jelas, yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Yang dari sana kemudian diturunkan apa yang disebut dengan ad-dalalatus syar'iyyah ya, dalil-dalil hukum syara ya, di Al-Qur'an, As-Sunnah, ijma' sahabah, dan qiyasus syar'i kan gitu. Jelas gitu. Ukuran baik dan buruk dalam syariah Islam itu jelas. Yang baik itu yang dihalalkan oleh Allah, yang buruk itu yang diharamkan oleh Allah. Jadi jelas gitu ya. Dan mengatur segala aspek kehidupan. Sehingga manusia itu tidak mengalami split personality ya. Satu sisi dia rajin sholat gitu ya, rajin tahajud, tapi ekonominya kapitalis, mencurangi orang, riba, ya, merampas harta orang lain, ya itu kan terjadilah split personality itu kan, kepribadiannya terpecah. Nah, Islam itu tidak, karena Islam itu mengatur seluruh aspek kehidupan, ya, baik itu ibadah, mahdoh, baik demikian juga salat, demikian juga ekonomi dan politik, ya, semuanya itu bisa menjadi bagian dari taqarrub ilallah kalau seluruh aktivitas itu ya dikaitkan atau berdasarkan hukum-hukum syara ya. Dan syariat Islam inilah yang kalau diterapkan ini akan memberikan kebaikan bukan hanya untuk orang Islam tapi untuk seluruh umat manusia. Jadi Barat ini sangat paham ya kekuatan umat Islam. Itu bisa kita lihat dari pernyataan yang sering kita sampaikan ya. Lord Curzon ya. Lord Curzon itu mantan Perdana Menteri Inggris ya di saat keruntuhan khilafah itu, dibubarkannya khilafah tahun 1920-an itu ya. Nah, ketika khilafah itu dibubarkan, kemudian Turki menjadi republik, itu kemudian dianggap kemerdekaan gitu ya. Padahal itulah awal penjajahan yang panjang gitu ya. Namun diklaim sebagai kemerdekaan. Apa yang dinyatakan oleh apa yang dipertanyakan oleh politisi-politisi Inggris pada waktu itu kepada Lord Curzon yang pada waktu itu adalah seorang perdana menteri, kenapa Anda memberikan kemerdekaan kepada Turki gitu ya? Maka apa yang dijawab oleh Lord Curzon ya? Jawaban Lord Curzon ini bisa menjadi menjadi pemahaman kita ya tentang apa yang penting bagi mereka itu. Lord Curzon itu mengatakan bahwa Turki has been destroyed gitu ya. Turki itu sudah kita hancurkan. Itu yang dia sebut. Because we have destroyed her spiritual power. Karena kita sudah menghancurkan kekuatan spiritualnya. Nah, apa yang dia sebut dengan kekuatan spiritual itu? Islam and Caliphate. Nah, dia sebutkan begitu. Islam dan khilafah. Jadi dua itulah kekuatan kaum muslimin. Islam yang menjadi pondasi akidah, demikian juga Islamlah, hukum-hukum Islamlah yang menjadi pengatur dalam syariat Islam, dan khilafah. Khilafah itu adalah institusi politik yang menerapkan syariat Islam. Itu sudah dihancurkan. Dia sebut begitu. Jadi setelah itu dihancurkan, nggak usah khawatir dengan Turki sekarang ini, ya, karena telah dihancurkan kekuatan spiritualnya. Itu menunjukkan kepada kita ya apa yang penting dari umat Islam ini menurut mereka gitu. Maka tidak mengherankan dua hal inilah yang terus berupaya dijauhkan Barat dari umat Islam gitu ya, yaitu akidah dan syariah ya, akidah yang mengatur seluruh aspek yang menjadi dasar untuk mengatur seluruh aspek kehidupan, dan syariah yang kafah
yang mengatur seluruh aspek kehidupan. Itu yang ingin mereka jauhkan. Ya, karena itu, ya, kenapa mereka kemudian berhasil menyebarluaskan demokrasi di negeri Islam? Karena mereka menggunakan dua strategi. Ya, strategi ini strategi yang klasik gitu ya, cukup lama. Pertama serangan misionaris dengan kristenisasi, yang kedua dengan serangan peradaban, lebih tepat peradaban ini ya, bukan kebudayaan ya, westernisasi, serangan hadorah gitu ya, westernisasi. Ya. Tujuannya apa? Tujuannya itu agar kaum muslimin ya menjadikan ide Barat kapitalis itu sebagai asas cara berpikir dan pandangan hidup. Itu tujuannya. Dan itu sudah dijangkiti, sudah menjangkiti ya banyak umat Islam. Misalkan apa? Asas kemanfaatan. Nah, itu kan. Jadi segala sesuatu itu dilihat dari kemanfaatannya. Ini kan bukan asas Islam. Kalau asas Islam itu kan halal wah haram kan gitu. Itu asas Islam. Tapi kalau asas pandangan Barat kapitalisme itu kan kemaslahatan. Maka judi dilarang, jangan dulu. Kalau manfaat secara ekonomi tinggal kita atur kan gitu. Pornografi mau dilarang, jangan dulu. Nah, jadi kalau pornografi itu menguntungkan secara ekonomi, tinggal kita atur, bukan harus dilarang gitu. Minuman keras, ya mau dilarang, jangan dulu. Kalau itu menguntungkan, tinggal kita atur. Nah itu kan cara berpikir kemaslahatan, ya. Kalau ada penyakit seksual, siapkan alat kontrasepsi gitu. Bukan dilihat dulu apakah hubungan antara pria dan wanita yang bukan mahramnya itu adalah halal atau haram, bukan di situ dilihatnya. Nah jadi cara berpikir ini yang diubah dan itu dampaknya itu merusak sekali ya ketika umat Islam itu menjadikan cara berpikirnya itu cara berpikir Barat ya seperti larangan kerudung di yang ribut ini ya di Paskibraka ini kan itu kan alasannya Bhinneka Tunggal Ika ya kan itu alasannya ya padahal itu kemudian justru jadi pertanyaan kalau disebutkan Bhinneka Tunggal Ika ya kalaulah Islam itu dianggap suatu bagian dari apa namanya budaya sebutlah begitu, kenapa dilarang Islamnya? Bukankah yang namanya Bhinneka Tunggal Ika itu pengakuan terhadap berbagai keberbedaan gitu kan? Nah, justru kenapa dilarang? Itu kan jadi pertanyaan gitu. Nah, jadi cara pandang seperti ini ya, jadi kalau Islam itu masuk ke pemerintahan itu berarti radikal, sekuler, mengancam sekularisme. Karena itu harus dicegah. Nah, upacara bendera itu adalah upacara kenegaraan, kan gitu logikanya itu. Upacara bendera itu upacara kenegaraan. Agama jangan masuk di sana, gitu. Sementara kerudung itu simbol agama, kan gitu cara berpikirnya. Ya, cara berpikir yang sekuler kan gitu. Nah, ya, jadi bukan muncul tiba-tiba saja larangan itu, ada reasoningnya ya. Reasoningnya itu pandangan sekuler itu. Nah, maka mereka kan berkilah ya. Yang dilarang itu kan saat upacara bendera saja. Setelah itu silahkan dipakai kan gitu. Jadi upacara bendera itu dianggap upacara kenegaraan. Sementara kenegaraan itu harus steril ya terhadap agama gitu. Jadi termasuk kerudung itu adalah simbol agama kan gitu. Nah, itu kan cara pandang yang sekuler gitu ya. Nah, intinya apa ya? Menjauhkan kaum muslimin dari Islam. Kita bisa bayangkan ada anggota Paskibraka itu yang dari Aceh misalkan sudah sejak SD dia pakai kerudung kan gitu. Tahu sampai di Jakarta ya kita bisa mengerti lah situasi di camp begitu ya pasti sangat tertekan mengikuti arus mayoritas kan pasti begitu ya. Pasti ada bujukan-bujukan yang kita ngerti lah gitu ya. Itu yang kemudian terjadi ya. Kemudian serangan misionaris dan serangan kebudayaan ini atau westernisasi ini menyimpangkan kaum muslimin dan menjauhkan dari keterikatan dengan Islam dan kewajiban penerapan hukum-hukumnya kan gitu. Nah, terutama syariat Islam yang terkait dengan masalah-masalah hubungan antar manusia dengan manusia yang disebut muamalah ya. Kalau sampai tingkat personal khususnya di Indonesia mungkin belum berani ya, belum berani mengatakan misalkan nah itu belum berani gitu ya. Masih dalam perkara ibadah. Tapi dalam masalah-masalah apa namanya muamalah ya, ekonomi jangan pakai ekonomi Islam, politik jangan pakai Islam. Nah, itu
itu menguat gitu ya. Nah, jadi tujuannya apa? Menyimpangkan kaum muslimin dan menjauhkan kaum muslimin dari keterikatan terhadap Islam dan penerapan hukumnya. Ini dua strategi. Baik, sudah jam 9 ya. Masih panjang sebenarnya, tapi kita berhentikan dulu sampai di sini. Insya Allah nanti kita lanjutkan minggu kesempatan berikutnya ya. Demikian Ustaz untuk sementara pemaparannya. Ya, Alhamdulillah, syukran Ustaz. Jadi kita buka sesi tanya jawab. Jadi beliau tadi setidaknya ingin kami sampaikan ulang berkaitan dengan kekeliruan atau kesalahan dalam sistem demokrasi. Jadi ada beberapa poin, kemudian juga beliau jelaskan ada di mana poin kekuatan umat Islam, ada di akidah dan syariahnya, dan strategi bagaimana Barat menyerang Islam ya, baik dari serangan misionaris maupun serangan kebudayaan atau westernisasi. Ya, Alhamdulillah buat Bapak Ibu, insya Allah diskusi ini akan menarik, bahkan sangat menarik karena sudah ada yang memberikan pertanyaannya ke kolom komentar. Buat Bapak Ibu juga boleh yang lain untuk berinteraktif langsung nanti kalau memang ada yang mau bertanya langsung ke beliau, insya Allah kita berikan kesempatan dan kita minta nanti beliau untuk menjawab langsung ya. Kita berangkat dari pertanyaan yang sudah masuk dulu Ustaz di kolom komentar. Ya. Ada dua penanya dengan nama Pak Suwendi juga dengan Umu Adwa ya. Mungkin yang pertama dulu karena beliau yang sudah memasuki awal pertanyaannya. Dengan Pak Suwendi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, beliau mengenalkan diri beliau bahwa Ustadz tadi menjelaskan demokrasi itu tetap memenangkan para pemilik modal. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa pemilik modal dari 1 sampai 15 itu nggak ada negara Islam. Hanya di Indonesia yang masuk G20, itu pun urutan ke-19. Dan mengapa Israel menjajah Palestina selama 76 tahun masih dibiarkan, padahal negara Israel dikepung negeri-negeri Arab yang notabene mayoritas Muslim. Mohon tanggapannya, Ustaz. Ya, pemilik modal ini kan nama lain dari kapitalis ya. Jadi pelakunya itu disebut kapitalis, ideologinya itu disebut kapitalisme gitu. Jadi kapitalisme ini memang dirancang, ideologi kapitalisme ini memang dirancang untuk para pemilik modal yang disebut dengan kapitalis itu. Ya, maka bisa kita lihat ya, undang-undangnya juga adalah undang-undang yang memberikan kebebasan bagi para pemilik modal untuk mengambil kekayaan alam yang sesungguhnya itu milik rakyat ya. Misalkan setelah kita reformasi muncullah undang-undang kelistrikan ya, undang-undang investasi asing, undang-undang tambang dan sebagainya yang itu untuk kepentingan para pemilik modal gitu ya, atau kapitalis gitu. Nah, pertanyaannya kenapa negara-negara Islam tidak masuk di sana ya? Sebenarnya kita kapitalis juga dari sistem kenegaraannya. Cuman kapitalis itu ada dua, ada kapitalis subjek, ada kapitalis objek. Nah, gitu kan. Kita ini bukan kebetulan ya, memang kenyataan kita ini jadi kapitalis objek gitu kan. Nah, dengan kekayaan negeri kita, negeri-negeri Islam yang demikian kaya, itu menjadi sasaran empuk gitu ya, sasaran empuk untuk dikeruk kekayaan alamnya. Dan siapa yang untung? Ya negara-negara kapitalis yang intinya itu adalah G7 itu. Jadi G7 itulah yang menjadi kapitalis subjek, sementara kita itu kapitalis objek gitu ya. Jadi tidak mengherankan kalau bukan kita yang masuk dalam G7 ini. Nah, pertanyaan mendasarnya sebenarnya bagaimana mereka merancang itu semua? Ya, mereka membangun tatanan global dunia yang sejalan dengan kepentingan mereka. Ya, secara politik mereka membuat PBB gitu ya, sehingga itu akan mengamankan kepentingan-kepentingan politik mereka di dunia gitu. Ya, ketika ada kebijakan yang mengancam Israel misalkan atau entitas penjajah Yahudi diveto oleh Amerika, itu kan bagian dari sistem PBB itu
Iya kan? Adanya hak veto itu kan bagian dari sistem PBB, ya. Memang itu dirancang untuk kepentingan mereka, gitu. Ketika Amerika menyerang Afghanistan, ya, belum ada restu dari PBB, nah, tinggal mereka cari restu setelah itu, kan gitu. Jadi PBB itu memberikan legitimasi. Nah, itu untuk politik. Yang kedua, dunia ini tidak bisa lepas dari apa yang disebut dengan ekonomi, kan. Nah, ekonomi itu intinya itu adalah moneter, kan, keuangan. Maka mereka membuat IMF, gitu kan. Nah, karena dalam sistem kapitalisme itu tidak bisa dilepaskan dari perbankan yang sekuler, ribawi, maka mereka buatlah World Bank, ya. Nah, sementara mata uang mereka paksakan, ya, Amerika memaksakan mata uang yang dilepaskan dari emas dan perak, gitu ya, dan memakai dolar. Jadi memang mereka rancang, gitu. Jadi kalau ditanya kenapa negeri Islam kaya tapi kita seperti ini, karena memang kita kapitalis objek, ya. Karena itu agar kita kemudian bisa benar-benar memanfaatkan kekayaan alam negeri Islam ini untuk kepentingan rakyat, sarana penjajahan mereka itu harus diputus, ya, baik itu politik ataupun ekonomi, ya. Apa itu politiknya? Misalkan ya sistem demokrasi ini kan sarana mereka untuk menguasai negara-negara lain, jadi mengendalikan siapa kepala negaranya, gitu ya. Jadi dengan adanya demokrasi ini, ya mereka tinggal memainkan agen-agen mereka, para pemilik modal, untuk mengatur siapa yang mau dimenangkan ini, ya, siapa yang mau dikalahkan, ya, tinggal diatur-atur, ya. Gampang itu ngatur-ngaturnya, ya. Uangnya dari mana? Uangnya dari modal-modal tambang mereka itu, kan gitu. Jadi uang mereka itu nggak terbatas, Bu. Jadi nggak bisa kita menghadapi mereka itu, ya, kalau sama-sama dengan sistem kapitalis, gitu, ya. Untuk menghadapi mereka itu bagaimana? Campakkan sistem kapitalismenya, ganti dengan sistem Islam, baru kita bisa menghadapi mereka itu. Kalau selama kita masih ikut kapitalis, jangan berharap negeri-negeri Islam ini kemudian menjadi negara masuk ke G7, gitu ya. Kira-kira begitu yang bisa saya jawab dari pertanyaan. Kalau ditanya kenapa Israel tetap berkuasa sampai sekarang ini, pertama dari sisi internal kita, ya. Jadi kenapa Israel itu demikian barbar, demikian tanpa peri kemanusiaan, gitu ya, seolah-olah nggak bisa dicegah. Kemarin aja yang mereka serang itu masjid yang sedang melaksanakan sholat subuh, gitu kan. Itu yang mereka hancurkan. Itu kan sangat barbar. Kenapa? Kan pertanyaannya gitu. Kok seperti tidak ada yang bisa mencegah? Ya karena penjajah Yahudi ini tahu persis. Tahu persis apa? Pertama, Amerika tetap akan membackup mereka, melindungi mereka, gitu. Kalau kalau Israel sendiri kan penjajah yang kecil itu kan. Kalau kita letakkan, bentangkan itu peta Timur Tengah itu kan mereka seuprit, gitu ya. Dengan jumlah penduduknya itu paling 7 juta. Dan yang datang ke sana di belakangan ini kan yang ingin cari kemudahan-kemudahan, ya. Tanah gratis, rumah gratis, tinggal datangi aja rumah orang Arab, kan, rumah orang Islam, itu rumahku. Nah, datangkan tentara. Setelah itu yang pemilik rumah nggak bisa lagi masuk, kan gitu. Alasannya ini rumah kami, kan begitu. Nah, itu yang terjadi karena mereka didukung oleh Amerika, gitu. Nah, maka kalau kita bicara untuk mengalahkan Israel ini, jangan berpikir hanya sebatas mengalahkan negara, bukan negara, ya, entitas penjajah Yahudi yang kecil ini, tapi kita harus bersiap juga menghadapi Amerika. Bisakah kita? Bisa, karena kita umat Islam, umat yang satu. Gabungan beberapa negeri Islam itu sudah cukup menghadapi Amerika, ya. Antara Mesir, Turki bergabung, gitu ya. Demikian juga Saudi, sudah berapa juta tentara itu, berapa pesawat tempur itu, kan gitu. Kalau mau bergabung, tambah Pakistan yang memiliki kekuatan nuklir. Dan Amerika sekarang ini tidak mudah untuk berhadapan dengan membuka front perang baru. Di Ukraina itu
dia bermain, tapi dia nggak bermain langsung kan, hanya memberikan bantuan senjata atau personil-personil militer dalam jumlah kecil. Ya, dari Afghanistan saja mereka sudah menarik diri karena mereka mengalami kesulitan ekonomi serta politik mereka gitu yang semakin menurun. Nah, bayangkan kalau mereka itu berhadapan dengan kekuatan umat Islam. Di Afghanistan aja mereka mundur kok itu. Padahal yang dihadapi itu kan mujahidin Afghanistan dengan persenjataan sisa-sisa perang melawan Soviet itu kan. Itu pun mereka udah kewalahan. Di Irak sampai sekarang mereka tidak bisa benar-benar menguasai. Di Suriah mereka nggak bisa benar-benar menguasai. Itu berhadapan dengan para mujahidin, kelompok-kelompok mujahidin. Bayangkan kalau yang dihadapi itu negara-negara kaum muslimin dengan tentara-tentaranya yang terlatih. Dengan persenjataan tempur bisa kita itu menang gitu ya. Ada cerita yang menarik ya, beberapa waktu yang lalu itu saya ketemu dengan seorang guru Habib ya yang dia kuliahnya itu di Al Azhar ya, dan dia itu kuliah dia sudah di sana itu sejak uh, SMP ya, ibtidaiyah itu. Jadi dia masuk Mahat Al Azharnya. Jadi udah lama. Nah, dia cerita gitu ya. Dia cerita bagaimana dalam apa namanya dalam perang perang tahun 70-an dengan Israel itu ya. Yang cerita itu dia ketemu dengan syekhnya ini mantan veteran mantan veteran perang Arab melawan Israel tahun berapa? Tahun 70-an ya. Sekitar tahun 70-an gitu ya. Yang disebut dengan perang Yom Kippur itu kan pada bulan Ramadan ya. Itu tahun 73-an itu ya. Jadi syekhnya ini yang mantan tentara ini mengatakan sebenarnya tahun 73 itu tentara-tentara Mesir dibantu dengan tentara Arab yang lain itu sudah bisa mengalahkan Israel. Ya. Tapi pada detik-detik yang menentukan Anwar Sadat itu menyuruh pasukan itu ditarik. Kita bisa bayangkan. Siapa yang nyuruh dia menarik pasukan itu? Ya Amerika gitu ya. Nah, itulah faktor yang kedua. Jadi Israel ini atau penjajah Yahudi tahu persis penguasa-penguasa Arab itu, termasuk negeri Islam yang lain, semuanya itu dikendalikan Amerika. Ya, dikendalikan Amerika. Karena itu mereka itu nggak akan mau bergerak kecuali dengan restu Amerika. Gitu. Sementara Amerika menjaga Israel bagi Amerika itu merupakan harga mati kan gitu. Nah, itulah keyakinan entes penjajah Yahudi ini. Maka mereka aman kan gitu. Kalaupun ada serangan dari Iran itu kan serangan ecek-ecek sebenarnya. Ya, kalau kata orang Medan itu serangan ecek-ecek. Kenapa serangan ecek-ecek gitu kan? Yang namanya serangan itu kan harus mendadak, tidak diketahui oleh musuh ya. Ini kan dikasih tahu dulu, nanti kami menyerang sasarannya ini kira-kira sampai berapa lama rudalnya itu sampai ya berapa jam itu diketahui, kapan itu diketahui. Kalau Israel itu kan nyerang nggak aja kan. Iran kan kasih tahu dulu kami nanti akan menyerang ini kan gitu. Dan serangan-serangannya itu kalau kita lihat kan serangan-serangan yang tidak memberikan dampak yang signifikan. Kalau mau serius itu serangan dengan pesawat tempur, bombardir saja itu landasan-landasan udara pesawat tempurnya jenis Yahudi itu kan. Itu sudah lebih dari cukup menghentikannya itu. Dan jangan bilang-bilang gitu, jangan kasih tahu dulu nanti kami sekitar bulan sekian lah akan menyerang. Ya kalau begitu itu namanya serangan ecek-ecek itu kan. Jadi sebenarnya kita itu bisa. Nah, penguasa-penguasa inilah yang justru menjadi Iron Dome misalnya. Jadi Iron Dome itu sistem pertahanan Israel itu kan namanya Iron Dome, kubah besi. Jadi Iron Dome yang terdekat itu justru adalah penguasa-penguasa Arab itu kan. Maka Yordania itu kan sudah wanti-wanti, nggak boleh ada satu rudal pun yang lewat dari negaranya gitu kan. Jadi ketika rudal Iran lewat, dia sudah jatuhkan kan gitu. Ya. Ketika serangan terhadap Yaman,
oleh Israel. Itu media Israel mengatakan sudah ada izin dari Saudi. Bayangkan. Karena dari Israel menyerang Yaman itu paling dekat itu yang melewati Saudi. Ya. Ya walaupun Saudi menolak gitu, tapi agak sulit serangan itu terjadi kecuali lewat Saudi gitu kan. Nah, itulah yang terjadi. Yang ketiga, mereka tahu persis umat Islam ini sekarang ini sedang terbelenggu oleh sistem nation state atau negara bangsa yang membuat umat Islam itu nggak bisa bergerak atas nama kepentingan nasionalnya kan gitu. Seperti Iran itu kan, Iran kan akhirnya memilih tidak melakukan serangan balasan. Ya, alasannya ada kepentingan nasional yang lebih penting gitu kan. Padahal itu kan memalukan, tamu itu diserang ya. Dan itu kan di kawasan elit itu, kawasan elit yang seharusnya steril dari ancaman-ancaman begitu ya, kecuali memang ada orang dalam kan gitu. Itu kan kawasan-kawasan elit-elit pemerintahan yang dijaga ketat itu. Nah, itulah yang terjadi ya. Jadi mereka tahu persis umat Islam ini nggak akan bergerak ya, karena ada sekat-sekat negara bangsa itu yang menyekat atas dasar kepentingan nasionalisme gitu. Nah, ini yang kemudian harus didobrak gitu ya. Nah, disitulah kenapa perjuangan umat Islam untuk menyatukan negeri-negeri Islam ini di bawah naungan khilafah ala minhajin nubuwwah ini menjadi sangat penting dan sangat strategis. Karena inilah yang akan bisa mengimbangi Amerika, karena inilah yang akan bisa menggeser atau mengenyahkan penguasa-penguasa pengkhianat di negeri Islam yang selama ini melindungi Israel, dan ini pula lah yang bisa melebur negeri-negeri Islam menjadi negeri yang satu sehingga bisa digerakkan. Nah, itu kira-kira alasannya kenapa Israel itu tetap berkuasa. Bukan Israel itu hebat, bukan. Ya, kemarin aja melawan Mujahidin Hamas dalam serangan Taufan itu ya, itu sampai harus pakai pampers, bukan terkencing-kencing mereka itu kan. Tentara-tentaranya itu kan. Jadi, mereka tuh tentara-tentara yang pengecut sebenarnya gitu. Ya kira-kira gitu yang bisa saya sampaikan ya. Terima kasih. Ya, alhamdulillah. Sudah ditanggapi pertanyaan dari Pak Suwendi ya. Ya, alhamdulillah kita masuk ke pertanyaan selanjutnya Ustaz dari pertanyaan Ummu Tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, apakah Waalaikumsalam. apakah PP nomor 28 tentang alat kontrasepsi merupakan pesanan negara asing? Ataukah tujuan pemerintah adalah untuk melegalisasi sistem sekuler liberal sehingga remaja semakin jauh dari aturan agamanya? Syukron, jazakallah khairan katsir. Mohon tanggapan Ustaz. Iya, memang negeri ini kan sejak awal itu dirancang memang menjadi negeri yang sekuler kan. Maka ideologinya juga ideologi sekuler. Ini kan ini tidak akan terjadi kalau kita menegaskan bahwa ideologi kita itu Islam gitu. Nah, kalau ideologi Islam itu kan standarnya jelas, yaitu Islam. Maka persoalan-persoalan yang sekarang ini yang kita hadapi itu nggak akan muncul. Nggak ada istilah persoalan alat kontrasepsi gitu kan. Ya, karena pangkalnya itu kan bukan di sana. Pangkalnya itu adalah masalah seksual yang bebas kan gitu. Itu yang menyebabkan munculnya masalah-masalah seksual itu kan, penyakit kelamin lah, macam-macam lah, karena diawali dengan seks bebas itu. Nah, Islam sejak awal menyelesaikan itu gitu ya, bahwa seks itu bukan bicara tentang manfaat, bukan bicara tentang aman atau tidak, tapi halal atau tidak gitu. Jadi paradigmanya itu kalau kita pakai Islam, ideologi kita berdasarkan Islam, itu jelas gitu. Nggak akan ada larangan pakai kerudung untuk apa? Untuk adik-adik kita di sekolah, termasuk yang terjadi kemarin ini nggak akan ada. Masa negara dasarnya Islam melarang menggunakan kerudung, gitu kan? Nggak akan dibiarkan yang namanya homoseksual, lesbian, merajalela di mana-mana seperti sekarang. Itu nggak akan dibiarkan. Akan disikat habis itu. Nah, jadi kejelasan ideologi negara itu menjadi sangat penting ya. Maka kita harus memperjuangkan bagaimana negara kita ini dibangun berdasarkan Islam, berdasarkan syariat Islam. Itu yang pertama. Jadi memang negara kita itu kan dengan sistem dengan asas sekuler itu ya memang dirancang untuk itu. Dan itu kan kemudian mendapat tempat
kan gitu, dengan berbagai kebijakan-kebijakan yang ada gitu ya. Jadi kalau ditanya apakah itu mengarah ke sekuler, iya jelas itu menunjukkan kita itu semakin mengarah kepada sekuler kan gitu. Kemudian yang kedua, apakah ini pesanan asing? Jelas ini pesanan asing. Hampir semua undang-undang itu pesanan asing. Secara undang-undang ekonomi kalau kita lihat, undang-undang migas itu secara teks itu juga pesanan dari asing, ya. Termasuk undang-undang yang terkait dengan masalah keluarga ini. Nah, itu bicara sebagian besar itu adalah pesanan asing. Karena target mereka itu memang seperti di di Perancis ya. Perancis itu malah gratis itu. Kondom dibagi-bagikan, bukan bayar, gratis. Kalau di Belanda itu sejak dulu itu di dekat-dekat sekolah itu ada counter-counter kondom yang remaja itu dengan bebas gitu kan. Jadi itu menjadi kebijakan Presiden Macron sekarang. Nah, itulah yang mereka inginkan. Kenapa mereka menginginkan itu? Mereka itu ingin menghancurkan keluarga Muslim. Intinya itu. Yang paling berdampak dari kehidupan seks bebas itu kan menghancurkan institusi keluarga kan. Apa artinya institusi keluarga kalau sudah seks bebas? Orang gampang selingkuh kan gitu. Orang akan berpikir ngapain nikah, repot kan gitu. Lebih baik seks bebas aja. Tinggal kasih kunci apartemen, kunci kamar kan gitu. Nah, tinggal di situ berdua, kalau ribut dikit tendang kan, kuncinya diganti atau jangan nggak boleh datang lagi kan, tinggal gitu. Nah, itu kan merusak institusi keluarga. Dan padahal institusi keluarga itu kan bukan sekedar penyaluran masalah seksual. Institusi keluarga itu adalah institusi untuk menjaga nilai-nilai dari masyarakat kan. Itu kan nilai-nilai masyarakat itu kan dibangun paling awal itu di institusi keluarga. Misalkan kita tahu makan tangan kanan itu kan dari keluarga. Sederhananya kan begitu ya. Ibu kita waktu kita makan tangan mama kita itu, kalau kita makan tangan kiri pasti dipukul, makan tangan kanan kan gitu. Nah, itu di mana kita dapat itu? Paling pertama kan di keluarga kan gitu. Bahwa kalau ada orang tua sedang bicara nggak boleh motong, itu kan di keluarga. Kalau ada saudara yang datang cium tangannya, itu kan di keluarga. Jadi institusi kasih sayang itu ada di keluarga, itu yang mereka hendak hancurkan itu kan. Nah, ini kan rusak masyarakat barat tuh. Sampai menentukan jenis kelamin aja susah mereka sekarang. Iya, orang dulu tuh nggak pernah susah menentukan jenis kelamin tuh. Jelas ya. Makanya doa kita terhadap mayit juga jelas. Allahumma firlahu atau Allahumma firlaha. Gitu kan. Kalau sekarang ini dengan paradigma gender itu ya, kan susah. Maka ada yang bilang, fisik saya memang laki-laki, tapi jiwa saya perempuan. Gimana gitu? Coba bayangkan, hewan aja jelas jenis kelaminnya kok. Kucing jantan, kucing betina. Jelas, dia bisa diperiksa. Dan nggak ada cerita itu. Kucing LGBT itu nggak ada. Nah sekarang itu dengan paradigma barat itu semua mau dihancurkan. Nah, intinya itu ingin menghancurkan keluarga. Kalau keluarga sudah hancur, siapa lagi benteng kita? Negara ini sudah disekulerkan. Hancur sudah. Itu yang mereka inginkan kan. Muncul sikap individualis, nggak peduli sama orang tua kan gitu. Orang tua kalau udah tua ya udah masukkan aja ke panti jompo kan gitu. Mati di sana kan gitu. Ini yang membedakan dengan Islam. Kalau dalam Islam itu orang tua itu surga kan gitu. Maka anaknya itu berlomba-lomba untuk merawat orang tuanya, memelihara orang tuanya gitu. Nah, jadi begitu. Memang ini upaya untuk menghancurkan kaum muslimin. Intinya ingin menjauhkan kaum muslimin itu dari aturan-aturan Islam. Karena Islam inilah yang membuat kita kuat gitu ya. Kira-kira begitu yang bisa dijelaskan. Terima kasih. Kita sampai 21.30 aja ya. Siap, Tad. Satu Ya, ya. dari kami, Tad. Melihat fenomena kekinian, Ustaz, politik, ada cawe-cawe politik presiden terkait dengan internal kemunduran Golkar, Ustaz. Kemudian Hmm. koalisi Jakarta ataupun nasional Partai PSI dengan Partai Islam, PKS kita bilang. Nah, yang mau saya tanyakan, Ustaz, tentang adiom ya istilahnya. Kenapa dalam politik demokrasi yang praktis hari ini kita lihat,
eh, memang betul tidak ada kawan dan memang betul tidak ada lawan, Ustaz. Hmm. Nah, jadi apakah memang senada begitu politik yang dipraktekkan demokrasi hari ini, sehingga apakah ini tidak bisa menjadi bahan pembelajaran bagi kita, terutama bagi kaum muslimin yang masih berharap kepada demokrasi? Itu satu, Ustaz. Ya, satu dulu ya. Oh, boleh. Eh, Jadi begini, sistem demokrasi itu kan tidak bisa dilepaskan dari sistem kapitalis. Asasnya itu sekuler, yaitu memisahkan agama dari kehidupan. Maka wajar dalam sistem politik demokrasi itu agama itu semakin dijauhkan. Udah jangan bicara halal haram tuh nggak ada itu. Semakin ada tapi dijauhkan lah gitu ya. Kalau mau menang ya jangan pakai halal haram lah gitu ya. Bahkan partai-partai yang mengklaim partai Islam juga kita tahulah cara mainnya itu kan di lapangan itu kan tetap aja pakai money politik gitu kan. Yang kedua dalam sistem demokrasi ini, dalam sistem sekuler ini yang menjadi bagian dari sistem demokrasi, asasnya itu kan baik dan buruk itu berdasarkan maslahat, kemanfaatan. Nah, kalau udah kemanfaatan itu kan halal dan haram itu nggak relevan lagi, gitu. Koalisi, kalau koalisinya berdasarkan ideologi Islam yang jelas, kan patokannya itu jelas. Kalau selama ini dikenal partai ini menyerang Islam, jejak rekornya itu. Dia memperjuangkan bukan Islam, menghina Islam, kan gitu. Ya, membuat kebijakan-kebijakan yang mensengsarakan kaum muslimin. Nah, udah ada jejak rekornya. Kalau pakai berpegang pada Islam kan nggak boleh untuk kemudian berkoalisi, bertahun dengan mereka. Koalisi itu kan artinya tolong menolong itu kan, tolong menolong dalam dosa itu, gitu ya. Nah, jadi itu tidak bisa dilepaskan dari asas kemanfaatan itu. Nah, kalau udah pakai manfaat, apapun itu bisa jadi halal. Minuman keras bisa jadi halal. Bahkan eh, apa itu? Ini kan udaranya dingin ya. Minumlah dikit nggak apa-apa kan gitu. Beras tagi dingin, ya. Minum dikit nggak apa-apa. Itu manfaatnya begitu. Pelacur juga begitu, gitu ya. Kan pelacur juga bisa jadi. Oh, pelacur ini kan bisa membawa devisa, kan gitu. Bisa membawa penghasilan ekonomi. Kenapa harus dilarang? Tinggal diatur aja. Ya akhirnya semuanya seperti itu. Nah, disitulah kenapa kita itu harus berpegang teguh pada Islam, bukan kemanfaatan. Nah, yang lebih parah lagi, kalau dicari-cari dalil kan gitu, ya untuk membenarkan satu tindakan yang sudah jelas-jelas haram, dicari-cari dalilnya. Nah, itu yang dosanya itu udah berlipat-lipat gitu, sudah melakukan keharaman, cari-cari dalil juga untuk membenarkannya gitu ya. Nah, saya kira itu ya yang terkait dengan kondisi politik sekarang. Jadi itu tidak lepas dari uh, apa namanya reposisi kekuatan-kekuatan politik yang ada ya dan kekuatan ekonomi yang ada. Sebenarnya ujung-ujungnya itu nanti bagi-bagi juga gitu kan. Nah, cuman kan yang lama ini juga nggak mau bagiannya itu nanti berkurang dikit nggak mau. Jadi gimana mempertahankannya kan gitu. Jadi nanti tapi ujung-ujungnya nanti bagi-bagi ya, bagi-bagi semua pengikut-pengikutnya udah berjibaku gitu ya, berantem di lapangan gitu. Nah, tapi ujung-ujungnya nanti elit-elit politiknya berangkulan gitu. Alasannya kemaslahatan gitu. Ya disitulah kita harus punya sikap yang jelas dalam berpolitik gitu. Kira-kira begitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Terima kasih.